Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami tentang analisa pengelolaan utang, profitabilitas, dan nilai pasar dari perusahaan Ultra Jaya Milik dan Unicharm Indonesia yang disusun oleh Khalifatus Saniyah, NPM 1910103027, Nurul Silmi Susanti, NPM 1910103034, Muhammad Fahrul Raihan, NPM 1910103077, dan Novi Cynthia Dewi, NPM 1910103087. Yang pertama ada debt to asset ratio atau biasa kita sebut dengan DAR. Nilai debt to asset ratio pada PT Unicharm atau biasa kita sebut dengan UCIT tahun 2020 sebesar 0,41. Nilai tersebut berarti proporsi utang terhadap asetnya sebesar 41%. Sedangkan pada PT Ultra Jaya Milk pada tahun 2020 sebesar 0,45 atau 45% proporsi utang terhadap asetnya. Kedua perusahaan tersebut memiliki nilai yang rendah dan dapat dikatakan baik karena nilai yang rendah memiliki resiko bisnis yang rendah pula. Kemudian ada debt to equity ratio. Nah, pada PT Unicharm memiliki nilai sebesar 0,70 atau 70%, sedangkan PT Ultra Jaya Milk memiliki nilai 0,83 atau 83%. Kedua perusahaan tersebut dalam penggunaan asetnya sudah baik dan menunjukkan kondisi fundamental perusahaan yang baik pula, di mana rendahnya rasio ini menunjukkan besarnya utang perusahaan yang lebih kecil dibandingkan besaran aset yang dimilikinya. Kemudian yang ketiga ada time interest in earned ratio. Pada PT Unicharm memiliki nilai sebesar 9,82, sedangkan pada PT Ultra Jaya Milk memiliki nilai sebesar 42,27. Nah, pada PT Ultra Jaya Milk ini memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan PT Unicharm. Jadi di sini tuh kita bisa melihat bahwa kreditor akan lebih memilih perusahaan dengan time interest earned ratio yang lebih tinggi karena menunjukkan bahwa perusahaan dapat membayar bunganya pada saat jatuh tempo seperti itu. Kemudian yang terakhir ada cash coverage. Nah, jika dilihat pada tingkat cash coverage-nya pada PT Unicharm memiliki nilai sebesar 11,54, sedangkan pada PT Ultra Jaya Milk memiliki nilai yang tinggi yaitu sebesar 46,45. Cash coverage ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melunasi beban bunga liabilitas jangka panjang maupun jangka pendeknya dengan kas yang tersedia, di mana kas diperoleh dari kegiatan operasi perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang profitabilitas yang ada di perusahaan ULTJ dan UCIT. Yang pertama untuk ULTJ yaitu profit margin, laba kotor dibagi penjualan, yaitu laba kotornya sebesar Rp2.228.527 dibagi dengan penjualannya Rp5.967.367 yang menghasilkan 0,37. Untuk net profit marginnya laba bersih dibagi dengan penjualan yaitu sebesar 0,18. Return on asetnya laba bersih dikurangi total aset yaitu sebesar 0,12. Untuk return on equity laba bersih dibagi dengan total ekuitas yaitu sebesar 0,23. Dan untuk profitabilitas untuk UCIT sendiri, untuk gross profit marginnya sebesar 0,20, net profit marginnya 0,03, return on asset 0,04, return on equity 0,06. Untuk gross profitnya sendiri UCIT lebih rendah daripada ULTJ. Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh nilai earning per share atau EPS pada UCIT sebesar 74,98. Artinya, setiap satu lembar saham diperoleh laba bersih sebesar Rp74,98. Sementara, nilai earning per share atau EPS pada ULTJ
sebesar 0,096. Artinya, setiap satu lembar saham diperoleh laba bersih sebesar 0,096 rupiah. Kemudian, price earning ratio. Price earning ratio dirumuskan sebagai price earning ratio sama dengan harga per saham dibagi dengan laba per saham. Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh nilai price earning ratio dari UCIT pada tahun 2020 yaitu sebesar 19,60. Artinya, investor mau membeli saham perusahaan 19,60 kali lebih besar dari laba bersih per sahamnya. Sementara nilai price earning ratio dari ULTJ sebesar 16,66. Artinya investor mau membeli saham perusahaan 16,66 kali lebih besar dari laba bersih per sahamnya. Kemudian yang terakhir yaitu market to book ratio. Market to book ratio dirumuskan sebagai market to book ratio sama dengan harga per saham dibagi dengan nilai buku per saham. Nilai market to book ratio dari UCIT pada tahun 2020 yaitu sebesar 1.361,11. Artinya, investor memberikan valuasi 1.361,11 kali lebih tinggi dari nilai buku UCIT dalam laporan keuangan. Nilai buku lebih dari 1 berarti baik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.